Ya, berita terpopuler yang pertama adalah dari Amerika Serikat, di mana kemenangan Donald Trump sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat dalam pemilu Presiden AS tahun 2024 lalu memicu kekhawatiran terkait dengan nilai tukar rupiah. Kebijakan ekonomi Trump diprediksi dapat menguatkan dolar Amerika Serikat dan juga justru menekan mata uang negara berkembang termasuk salah satunya Indonesia. Perusahaan Indonesia yang memiliki hutang dalam denominasi dolar Amerika Serikat dihimbau untuk segera melakukan lindung nilai atau hedging. Secara sederhana, hedging adalah strategi untuk melindungi aset atau kewajiban keuangan dari risiko fluktuasi nilai tukar atau harga. Hal ini penting untuk memitigasi kerugian akibat fluktuasi yang dapat meningkatkan beban hutang. Bank Indonesia menyatakan siap untuk melakukan intervensi jika diperlukan dengan memastikan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah potensi gejolak global. Intervensi pasar dan kebijakan moneter akan menjadi alat untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang dapat berdampak langsung kepada ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi Trump diprediksi dapat mempengaruhi arus modal dan perdagangan global yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi investasi portofolio di Indonesia. Menghadapi hal ini, ekonom dan pelaku pasar mengimbau perusahaan untuk menyusun strategi mengelola risiko dan diversifikasi portofolio keuangan. Pemirsa, berita terpopuler selanjutnya adalah soal ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang semakin memuncak setelah serangan rudal yang dilancarkan dari Yaman mengarah ke Israel pada hari Kamis malam, di mana sirene peringatan serangan udara bergema di beberapa kota di Israel termasuk Tel Aviv dan juga Yerusalem. Pemerintah Israel langsung mengaktifkan sistem pertahanan udara untuk menghadapi ancaman tersebut, di mana sejumlah rudal berhasil dihalau. Meskipun demikian, sebagian penghuni kota diminta untuk mengungsi ke tempat perlindungan darurat. Serangan ini merupakan bagian dari ketegangan yang meningkat di wilayah Timur Tengah, di mana Yaman sebelumnya mengumumkan akan meningkatkan aksi militernya setelah mengkritik operasi Israel di Gaza. Hal ini menjadi salah satu eskalasi terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Pihak internasional termasuk salah satunya PBB mengutuk serangan ini dan mendorong upaya diplomasi untuk mengurangi ketegangan. PBB memperingatkan bahwa konflik berkelanjutan di kawasan Timur Tengah dapat membawa konsekuensi serius bagi keamanan global. Situasi di Israel dan Timur Tengah masih terus berkembang dengan operasi militer yang dikabarkan semakin intensif. Penduduk setempat dan juga pelaku pasar global saat ini sedang memantau dengan seksama konsekuensi geopolitik dan ekonomi dari eskalasi ini. Proyek infrastruktur besar-besaran di China kembali memicu perhatian dunia, kali ini dengan spekulasi bahwa proyek tersebut bisa mempengaruhi rotasi bumi. NASA menjelaskan bahwa meskipun proyek ini berdampak besar pada lingkungan, pengaruhnya terhadap rotasi bumi tidak signifikan. Proyek yang dimaksud adalah pembangunan bendungan raksasa dan infrastruktur energi di beberapa kawasan atau bagian di China. Sejumlah ahli mengatakan bahwa pergerakan massa air dalam skala besar memang bisa mengubah distribusi massa di bumi, yang secara teoritis dapat mempengaruhi rotasi planet ini. NASA menegaskan bahwa pengaruhnya hanya terbatas pada skala nanosecond yang tidak akan terdeteksi oleh manusia atau mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Proyek seperti bendungan Tiga Ngarai di China sebelumnya juga diperkirakan menimbulkan pengaruh serupa, tapi dampaknya terbukti minimal. Namun para ilmuwan mengingatkan bahwa proyek-proyek infrastruktur besar bisa memberikan dampak lain yang lebih kentara terhadap lingkungan dan ekosistem lokal. Hal ini termasuk perubahan pola cuaca, peningkatan risiko gempa, dan dampak pada biodiversitas di wilayah terkait. Meskipun spekulasi terkait dengan rotasi bumi terlihat berlebihan, proyek raksasa di China terus menjadi sorotan global, di mana NASA dan para ahli internasional mendorong pengawasan yang ketat terhadap dampak lingkungan untuk memastikan kelangsungan hidup di planet kita untuk masa depan. Pemirsa, berita terpopuler yang terakhir masih soal negeri tirai bambu, di mana setelah berbulan-bulan terjadi ketegangan diplomatik, China akhirnya menyatakan kesiapan untuk mengikuti aturan baru yang ditetapkan oleh Malaysia. Kebijakan ini mengatur operasi perusahaan teknologi asing di Malaysia, termasuk transparansi data dan penguatan keamanan digital. Keputusan China dianggap sebagai upaya untuk memulihkan hubungan dagang dengan Malaysia yang merupakan salah satu mitra utama di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan baru ini dilaporkan mencerminkan kekhawatiran Malaysia terhadap dominasi perusahaan teknologi China di pasar lokal. Beijing sebelumnya
menunjukkan penolakan terhadap beberapa poin utama sejumlah aturan, namun desakan Malaysia terkait kedaulatan digital dan keadilan ekonomi membuat China akhirnya menyetujui persyaratan baru. Hal ini diprediksi akan berdampak pada strategi bisnis perusahaan China di Malaysia ke depannya. Analis menyatakan langkah ini juga menunjukkan semakin besarnya tekanan internasional terhadap dominasi teknologi China di tengah isu privasi data dan kedaulatan teknologi di berbagai negara. Di pihak Malaysia, kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk mengamankan posisi dalam ekonomi digital global.